Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, beredar informasi di media sosial yang menyebut penerima perdana suntikan vaksin COVID-19 Sinovac meninggal dunia. Selain itu terdapat pula informasi yang menyebut bahwa MUI tidak lagi mengeluarkan sertifikasi halal karena dilarang Menteri Agama. Benarkah kedua berita tersebut? Livia Ramadanti akan memaparkan dalam fact check. Silakan Livia. Vera dan juga pemirsa, selama satu pekan terakhir disinformasi maupun juga hoax masih beredar di dunia maya. Kami telah merangkum informasi tersebut dan akan melakukan cek fakta serta validasinya dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita lihat informasi pertama. Di sini beredar informasi yang berasal dari sebuah artikel berjudul "Penerima Perdana Suntikan Vaksin COVID-19 jenis Sinovac ini meninggal dunia". Pada artikel tersebut juga terdapat narasi yang berbunyi bahwa pekerja kesehatan dan juga sukarelawan Fabiana Souza menerima vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok Sinovac Biotech di Rumah Sakit Saulo Lucas di Porto Alegre, Brazil Selatan, ini telah meninggal dunia. Informasi ini pertama kali disebarkan di media sosial Facebook dan telah dibagikan ke sejumlah pengguna lainnya dan juga telah dikomentari oleh banyak pengguna Facebook. Tapi benarkah informasi tersebut? Ternyata kami sudah mengumpulkan datanya bahwa hasil cek fakta yang telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa klaim informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Keterangan gambar yang ditampilkan dalam artikel tersebut ternyata telah dirubah kontennya dan beritanya pun tidak lagi sama. Berita asli ternyata menyebutkan seorang nenek berusia 91 tahun di Swiss telah meninggal dunia akibat disuntik vaksin Pfizer. Tapi di sini sudah dijelaskan atau sudah dikonfirmasi bahwa oleh Swiss Medic dan otoritas kesehatan wilayah di Swiss, sebagian dari hasil riwayat penyakit dan perjalanan penyakit hubungannya antara kematian dengan vaksin COVID-19 ini sangat tidak mungkin. Dan jika dilihat dari gambar di sebelah kiri dan di sebelah kanan, di sebelah kiri adalah gambar tautan yang di-share di Facebook, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah berita aslinya bahwa sebenarnya telah terdapat penambahan judul di sini, padahal tidak ada keterangan meninggal dunia jika kita lihat dari grafis yang ada di sebelah kanan, sedangkan di grafis hoax yang di sebelah kiri ini terdapat tambahan meninggal dunia bahwa tulisannya adalah penerima perdana suntikan vaksin COVID-19 Sinovac telah meninggal dunia. Padahal jika di informasi yang aslinya ini tidak ada. Jadi telah disunting dan juga telah disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Masih berkaitan dengan vaksin COVID-19, kali ini beredar informasi di pesan berantai dalam bahasa Inggris di jaring WhatsApp yang berisi pesan dari pemerintah Inggris mengenai bahaya penggunaan vaksin COVID-19 Pfizer dan juga BioNTech. Dalam unggahan disebutkan bahwa vaksin ini tidak aman bagi wanita hamil, wanita yang berencana hamil, memiliki reaksi alergi dan beberapa hal lainnya. Sekali lagi kita perlu cek faktanya, apakah informasi tersebut benar bahwa pemerintah Inggris telah mengeluarkan bentuk bahaya dari vaksin Pfizer dan juga BioNTech. Ternyata lagi-lagi informasi tersebut adalah salah. Kami melansir dari medcom.id bahwa klaim peringatan bahaya penggunaan vaksin Pfizer serta BioNTech dari pemerintah Inggris adalah salah karena faktanya pemerintah Inggris hanya mengeluarkan informasi saran untuk penerima dua vaksin tersebut yang sudah siap untuk disuntikan. Saran tersebut diunggah di gov.uk. Di sini dijelaskan bahwa otoritas Inggris berikan izin vaksin Pfizer untuk imunisasi aktif. Kemudian warga diminta lapor jika timbul efek samping setelah divaksin. Dan yang terakhir adalah informasi vaksin COVID-19 Pfizer tidak disarankan untuk orang yang memiliki alergi bahan aktif dan juga salah satu bahan obat. Jadi informasi tersebut yang tadi kami lihat bahwa dikatakan bahwa terdapat efek samping dari vaksin Pfizer dan juga vaksin BioNTech adalah salah. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari dunia pendidikan tanah air. Beredar di media sosial WhatsApp sebuah link terkait dengan subsidi kuota belajar sebesar 75%. Bisa dilihat di sini sudah di-share di banyak portal dan juga di banyak jejaring WhatsApp, khususnya di grup-grup yang mengatakan bahwa kuota belajar 75 GB berlaku hingga 10 Januari
2021. Benarkah informasi ini? Ternyata kami telah mengumpulkan data dan juga dari berbagai sumber tentunya. Ternyata klaim kuota untuk subsidi pelajar dengan tautan tersebut adalah berita yang salah. Karena faktanya pemerintah melalui Kemendikbud memang akan memberikan kembali subsidi kuota internet bagi pelajar dan juga tenaga pendidik. Sudah dikatakan oleh Sekjen Kemendikbud Ainun Naim, dikatakan di tahun 2021 alokasi kuota internet masih akan dilanjutkan. Dan jika kita lihat sendiri di tahun 2020 sebenarnya sudah dilakukan secara 3 tahap penerimaan sejak bulan September hingga bulan November dengan jumlah penerima baik tenaga pendidik maupun juga untuk pelajar adalah sebesar 35.725.000. Nantinya memang masih akan dilakukan lagi penyesuaian-penyesuaian. Sementara terkait besaran subsidi kuota yang diberikan berdasarkan jenjang pendidikan di tahun 2020, ini bisa dilihat datanya di slide berikutnya adalah semacam ini, bahwa nanti untuk di jenjang pendidikan PAUD akan diberikan sebanyak 20 GB per bulan, SD adalah 35 GB per bulan, kemudian untuk pendidikan PAUD dan menengah untuk pendidiknya, maksudnya gurunya adalah 42 GB per bulan, dan yang paling tinggi adalah untuk mahasiswa dan dosen, yaitu sebesar 50 GB per bulannya. Jadi untuk di tahun 2021 kuota ini masih akan diberikan oleh Kemendikbud sehingga masyarakat khususnya para pelajar dan juga tenaga pendidik ini dapat memberikan pendidikan yang lebih baik lagi karena memang pembelajaran jarak jauh ini masih diterapkan hingga saat ini. Beranjak ke cek fakta lainnya, beredar informasi di aplikasi percakapan WhatsApp bahwa MUI tidak lagi mengeluarkan sertifikasi halal karena dilarang oleh Menteri Agama. Disebutkan juga kalau di periode saat ini adalah keputusan yang paling pertama bahwa Majelis Ulama Indonesia tidak boleh mengeluarkan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman. Bisa dilihat di sini informasinya ada sebuah tautan juga. Tapi apakah benar informasi yang disebarluaskan melalui jejaring WhatsApp tersebut? Dan kami sudah melakukan penelusuran bahwa klaim bahwa Menteri Agama melarang MUI mengeluarkan sertifikasi halal dan pada makanan dan juga minuman adalah keliru atau disinformasi. Keputusan halal produk masih sama tahapannya dengan yang sebelumnya, yaitu adalah menggunakan tahapan ditetapkan oleh MUI dalam sidang Komisi Fatwa MUI, kemudian hasilnya akan disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, dan kemudian BPJPH akan melakukan sosialisasi, edukasi, dan juga publikasi produk halal. Lembaga pemeriksa halal juga akan berwenang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan dari dari produk-produk tersebut. Kemudian LPPOM MUI juga kemudian menunjuk Surveyor Indonesia untuk berkolaborasi sebagai lembaga pemeriksa halal. Klaim informasi sebelumnya memang kurang tepat. Jadi sehingga adanya informasi bahwa MUI tidak lagi dilibatkan dalam produk halal atau cap produk halal yang disebarkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab di media sosial WhatsApp tersebut adalah informasi yang salah. Kita ke informasi terakhir, beredar sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang sedang terbaring di ruang perawatan. Video ini berisi narasi yang mengklaim bahwa orang yang terbaring di ruang perawatan tersebut adalah korban penyebaran penyakit baru di Kodi Sumba Barat, di NTT tepatnya. Kemudian di sini dijelaskan juga dalam sebuah narasi, untuk keselamatan dan kebaikan kita stop beli ikan dulu karena ada penyakit baru sekarang. Apakah klaim tersebut benar? Faktanya klaim adanya penyakit baru yang menyebar di wilayah NTT dan disebabkan oleh konsumsi ikan ini tidak benar atau disinformasi. Dilansir dari laman cek fakta Kominfo, diketahui bahwa video yang diunggah tersebut adalah video yang menerangkan bahwa ada sejumlah warga di Kodi NTT yang keracunan ikan tembang pada 4 Januari 2021 lalu dan bukan diakibatkan oleh adanya penyakit baru seperti klaim pada unggahan. Bisa dilihat di sini faktor keracunan ikan yang disebabkan di sana adalah karena bahan bakunya kurang baik, kemudian juga histamin, bakteri yang tumbuh setelah lebih dari 5 jam ikan ditangkap. Ini ternyata ikannya tidak disimpan ke dalam ruang pendingin sehingga menyebabkan adanya histamin dan toksin atau racun, sehingga saat dikonsumsi terdapat 1 orang yang meninggal dunia dikatakan, kemudian 12 orang lainnya ini harus menjalani perawatan di rumah sakit. Demikian rangkuman informasi hoax pekan ini yang sudah kami cek kebenarannya, dan selalu ingat untuk saring sebelum sharing. Demikian informasi selengkapnya dan kami kembalikan ke Vera. Terima kasih Livia Ramadanti atas pemaparan Anda.